Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zetira. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi pengarahan atau directing dalam manajemen. Dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian pengarahan, tujuan pengarahan, unsur-unsur pengarahan, serta contoh penerapannya dalam kegiatan organisasi. Yang pertama adalah pengertian pengarahan. Pengarahan adalah salah satu fungsi manajemen yang dilakukan secara terencana dan terorganisasi. Pengarahan merupakan proses memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan instruksi kepada karyawan atau anggota organisasi agar mau dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengarahan sangat penting karena berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Perencanaan yang baik tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan pengarahan yang jelas dan efektif. Kedua, tujuan pengarahan. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tujuan pengarahan. Tujuan utama pengarahan adalah menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai rencana. Secara lebih rinci, tujuan pengarahan meliputi yang pertama, mengarahkan pekerjaan agar sesuai tujuan organisasi, sehingga aktivitas kerja tidak menyimpang dari rencana. Kedua, memberikan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga anggota mengetahui perannya masing-masing. Ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, agar karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Keempat, menciptakan kerjasama yang baik antar individu dan antar bagian. Kelima, mencegah kesalahan, konflik, dan hambatan kerja yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan. Dengan pengarahan yang baik, pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada unsur-unsur pengarahan. Pengarahan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya unsur-unsur pendukung. Berikut adalah unsur-unsur pengarahan. Pada bagian pertama adalah kepemimpinan. Pemimpin harus mampu memberikan contoh, mempengaruhi, dan menggerakkan bawahannya. Unsur kedua adalah motivasi. Motivasi dapat berupa pujian, penghargaan intensif, maupun dukungan moral. Unsur ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang jelas membantu bawahan memahami tugas dan menghindari kesalahpahaman. Unsur keempat adalah instruksi atau perintah. Instruksi harus disampaikan secara jelas, rinci, dan mudah dipahami. Unsur kelima adalah koordinasi. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Unsur keenam adalah supervisi. Supervisi merupakan pengawasan langsung untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dan unsur terakhir adalah pengendalian disiplin yang bertujuan membentuk sikap kerja yang baik. Keempat, pengarahan. Dalam praktik, pengarahan dilakukan oleh pimpinan melalui beberapa kegiatan. Sebagai contoh, ada dialog. Pimpinan menjelaskan tujuan dan target kerja kepada anggota. Memberikan instruksi dan prosedur kerja yang jelas, memberikan motivasi dan dorongan secara berkelanjutan, melakukan supervisi dan evaluasi kerja, serta memberikan bimbingan dan solusi apabila terdapat kendala. Kelima, contoh singkat pengarahan. Sebagai contoh pengarahan dalam organisasi, seseorang pimpinan menyampaikan. Sebagai contoh, ada dialog seperti ini. Target kita minggu ini adalah menyelesaikan laporan tepat waktu. Ikuti prosedur yang sudah ditetapkan dan jika mengalami kesulitan, silahkan segera dikomunikasikan. Contoh tersebut menunjukkan adanya komunikasi, instruksi, dan motivasi. Sebagai kesimpulan, fungsi pengarahan memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen karena berfungsi menggerakkan sumber daya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tanpa pengarahan yang baik, perencanaan dan perorganisasian tidak akan berjalan secara maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Apabila kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.